Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hijrah, hari ini saya kedatangan dua orang yang dia mempunyai bisnis di dunia fotografi dengan brandnya Bunga Studio. Karena kawan saya tentang dunia kamera DSLR khususnya, bagaimana menyeting sebuah kamera Canon 550D itu untuk menjadi tampilan hasil video yang bagus. Ya, gimana kayak prosesnya nih? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama yang harus kita ketahui untuk pemula yaitu dasar fotografi atau videografi kita menggunakan DSLR, apapun itu DSLR-nya. Yang pertama kita fungsikan itu yang harus kita ketahui untuk dasarnya asa itu untuk penerangan gambar atau nge-show gambar. Jadi ada pun kayak bisa asa kita pakai di dalam ruangan, yang kita butuhkan itu di pengalaman saya, kalau kita ada kita main di dalam ruangan atau kita main di indoor, biasanya kan pencahayaan sudah enak rata gitu kan. Biasanya kita menyesuaikan dengan pencahayaan yang sudah ada. Kita sebenarnya nggak perlu asa yang terlalu tinggi, ataupun asanya juga kita sesuaikan dengan gambar yang kita inginkan. Seperti kalau misalkan kita pakai asa di 300 atau di 400, gambar sudah oke, kemungkinan itu juga sudah enak kita lakukan Hasil outputnya pasti bagus ya. Selain itu juga kita ada speed itu sebetulnya untuk di luar asa. Speed itu juga kayak seperti ini. Kita ambil contoh untuk langsung seperti prakteknya ya. Itu berdasarkan pengalaman. Jadi kalau misalkan kita butuh pencahayaan dengan asa di 200, tapi kita mau di asa 200 itu dia kurang terang. Tapi kalau kita tambahkan asanya ke 400, biasanya agak keterangan. Jadi kita butuhkan sebenarnya di tengah-tengah. Tapi yang sebenarnya yang enak kita pakai di asa 500. Karena semakin rendahnya asa, semakin memperkecil noise yang kita akan dapatkan. Itu berarti hasil 200 itu tuh asa minimum untuk sebuah hasil proses gambar yang bagus tuh, yang soft atau yang apa gitu? Tidak. Kalau untuk asa itu kita menyesuaikan dengan keadaan ruangan. Mode outdoor atau indoor? Yes, kalau asa. Jadi kalau tadi saya bilang asa 200 ternyata kurang terang nih, atau sebenarnya kita mau pakai asa 400. Di asa 400 itu keterangan, tapi kita mau pakai 200 itu lebih nge-shock. Kita kurang enak lah untuk kita ambil gambarnya. Speed kita mainkan. Jadi speed itu semakin tinggi yang kita butuhkan dari asa misalkan 400, speed yang kita mainkan lebih tinggi, itu akan lebih nge-shock. Kualitas gambar videonya. Ya, dia lebih nge-shock. Semakin rendah yang kita gunakan, itu akan semakin terang. Tapi ada kelemahannya. Semakin speed kita turunkan, kemungkinan noise akan lebih muncul. Noise-nya akan lebih muncul. Kemudian gambarnya itu nanti akan jatuhnya slow motion. Slow motion agak slow, agak delay gitu. Jadi ya kita pakai dengan kebutuhan kita aja. Nah, untuk nih sahabat Hijrah baru dengar dan baru tahu tentang dunia videografi itu tentang bahasa noise, itu maksud noise apa sih? Noise itu, kalau kita bahasa kita kan noise itu ya ada suara yang di luar ya itu kita inginkan. Tapi kalau di hasil gambar tuh noise tuh bentuknya seperti apa? Noise itu sebenarnya ada dua, seperti noise di suara ya. Noise suara itu juga ada yang namanya noise. Noise itu jatuhnya kebocoran suara yang tidak kita inginkan. Itu noise itu dia kejernihan gambar atau ketajaman gambar itu
tidak dapat. Jadi seakan-akan tuh kayak bintik kayak smooth gitu kan. Oh iya, itu yang Smooth gitu. jadi imbasnya tuh gambarnya jadi ngeblur ya. Iya, Katanya, kurang jadi tajam. kayak kurang tajam. Karena gue beberapa kali coba tanpa gue pengetahuan seperti kayak gini, gue lihat hasil videonya itu, kok begini nih, suaranya kagak bagus, gambarnya nyebelin banget nih. Gue coba ini malah makin rusak nih di Premiere Pro. Nah itu tuh, nah itu buat mengatasi itu berarti kita harus melakukan setting manual seperti itu ya. Asah dan tadi apa? Asah dan speed. Itu proses itu, step itu bisa dilakukan di semua merek kamera. Kalau itu gimana Mas? Bisa. Sebagai lu kan katanya memahami banyak kamera nih. Kalau Mas Dogeng ini dari Buas Studio kan dia penyuka kamera merek Nikon. Kalau Mas kan nih Mas penyuka segala jenis kamera dipelajarin. Dari sisi lu gimana Mas? Ya semua kamera tuh sama, mainnya itu juga. Bedanya merek itu sebenarnya kualitas gambar atau gimana sih? Beda kualitas gambar tuh pasti beda. Pasti beda. Masing-masing merek sih. Pasti beda. Ada perbedaan tertentu dah. Cuman kalau buat pengalaman kita mah apa yang kita lihat bagus, ya udah kita ambil itu jadinya gitu. Kita pakai yang sesuai yang kita inginkan gitu. Berarti bagi seorang fotografer ataupun videografer, merek kamera itu tergantung apa ya, rasa aja ya. Iya. Lebih kenyamanan gue menggunakan merek ini gitu ya. Iya betul. Jadi sebetulnya kamera tidak the best atau yang paling the best ya, tapi rasa dari seorang fotografer ataupun videografer dalam dia mengoperasikan itu sangat masyarakat ya. Ya kita nggak akan brand atau menggunakan brand itu sendiri atau itu dia bagus gitu. Lu kan endorse sama dia kan, brand itu kan. Tapi lu kalau lu endorse berarti lu mau ngurus sama brand itu kan. Ya, kalau yang mau mengendorse Buas Studio, Dogeng sebagai pemegang brand Nikon, silakan. Sama pembelajaran di lensa. Lensa, untuk pelajaran di lensa. Jadi di lensa itu ada manual fokus sama auto fokus gitu. Jadi kalau misalkan kita sini ada tombol, ada di AM atau di M. Nah M itu di manual, AM itu di auto. Auto fokus. Jadi kalau misalkan kita dipakai di auto fokus seperti ini, kita nanti ada kita kasih gambarnya di auto fokus itu kita tinggal mencuri objek mana yang perlu kita gambarnya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita pinjat shutter point, kita pinjat perlahan dan kita tahan perlahan, dia akan cari fokus sendiri. Dengan kita pinjat doang, dia akan cari fokus sendiri. Jadi seperti ini. Ini kita pakai manual, pakai auto fokus. Jadi kalau misalkan kita pakai auto fokus dengan mencet shutter, kita tahan shutter tapi jangan sampai shutter itu sampai ke bawah. Kita bahasanya kita anggang lah. Pakai perasaan lah ya. Pakai perasaan ditahan sampai fokus yang kita butuhkan dapat seperti ini. Oke, pemirsa ilmunya mencetnya itu harus pelan perlahan. Sebagaimana kita mencet istri sah kita dengan penuh perlahan dan penuh cinta. Ini kita sekarang pakai auto fokus. Jadi ini gambarnya fokusnya hanya di botol air mineral ya. Oke, yang kedua kita pakai manual fokus. Jadi ini ada pengaturan. Auto itu tinggal pencet tadi ya. Kalau untuk di manual, jadi kalau untuk di manual yang kita putar-putar di mana itu? Oke, jadi di lensa itu dia ada dua fungsi. Yang satu untuk zoom seperti ini. Yang di belakang itu untuk zoom putarannya. Nah, yang di depan zoomnya itu dia ada manual fokus. Jadi seperti ini kita goyang-goyang sambil kita cari sampai di mana dapat fokusnya. Seperti ini. Kalau ini sudah fokus berarti dengan manual fokus sudah oke kita untuk pengambilan. Jadi untuk pengambilan gambar manual fokus kita membutuhkan bantuan dari si lensa. Kalau misalkan kita pakai autofocus, kita dengan pencet shutter dengan perlahan ditahan, itu dia akan cari sendiri dan fokus sendiri. Itulah bedanya
kita pakai manual sama Kalau auto. untuk pemula nih, sahabat hijab pemula yang baru mau ngoperate sebuah kamera DSLR untuk video, bagusnya settingannya di auto atau manual. Kalau untuk manual, untuk fungsinya macam-macam ya. Di saat kita mau pakai ngevlog atau mengambil gambar dengan suasana white, lebih baik kita pakai auto. White itu maksudnya lebih ke Lebih tadi lebar, pengambilan suasananya lebih dapat semua gitu, lebih lebar pengambilan gambarnya. jadi semua yang ada di frame kamera itu ketangkap ya. Yes. Jadi nggak di zoom, nggak main zoom. Oh, nggak main zoom, berarti semuanya dapat. White, namanya white ya. Oh, bayangan gue kirain white itu Putih. bukan white itu ya tadi fokusnya di depan bagus, belakangnya blue. Gue kira white itu. Oh bukan. Bukannya ternyata itu kalau itu namanya apa? Kalau orang bilang pasti bokeh. Oke. Tapi bahasa fotografinya apa sih? Bokeh juga. emang? Sama bokeh. Oke. Yang jadi bokeh gitu. Bokeh ya. Sama seperti itu. Jadi kalau misalkan kita pakai white, itu sebaiknya sih dari pengalaman kita enak kita pakai di auto. Tapi kalau kita mau ambil satu objek yang gambarnya yang kita tuju seperti kita punya contoh satu, seperti kayak misalkan kita ambil binatang yang atau burung sedang lagi di dahan, di ranting. Jadi kita yang enak tuh pakai manual fokus. Jadi saat kita ngezoom tuh burung, jadi kita bisa ada sambil seni yang kita mainkan itu di manual fokusnya. Berarti Sambil kita belajar. biar kelihatan kayak fotografer beneran lah ya. Ya. Kalau manual kan ya udah bocah-bocah juga suruh setting juga manual udah jalan ya. Kalau fotografer biar kelihatan kalau di saling set fotografi lagi moto kan, ya kelihatan ini kamu foto nih handal nih gitu ya. Seperti itu. Pemula sih sebenarnya nggak terlalu jauh juga untuk pengambilan gambar yang di dalam di menu itu ya. Sebenarnya yang dibutuhkan itu cuma asa, speed, diafragma, sama kebutuhan untuk dia mau dibikin pro atau dia mau enggaknya kan dia pakai manual fokus atau auto fokus. Karena sahabat hijrah ilmunya luar biasa. Terus terang bagi gue pribadi yang gue coba mendalami tentang videografi karena kebutuhan untuk gue melakukan editing proses video. Jadi buat teman-teman pemula yang ingin menjadi vlogger ataupun ingin mendalami sebuah proses sinema videografi, ini ilmunya luar biasa banget buat aku, dan yang pasti sangat bermanfaat buat teman-teman semua buat bisa diaplikasikan dan dicoba di masing-masing. Untuk seorang videografer makanya setelahnya harus manual, jangan auto-focus. Satu lagi di white balance. Oke, white balance itu fungsinya pengaturan pencahayaan. Jadi pencahayaan yang kita butuhkan itu harus kita sesuaikan. Kita mau pakai jalan apa gitu. Jadi kalau berdasarkan pengalaman saya, kalau saya pakai main di indoor, biasanya kan lampunya ada warna kuning. Jadi memang dia rata, cuma warnanya kuning gitu kan. Di sini kita ada white balance-nya itu kita rubah sampai dapat warna yang kita inginkan. Kalau memang warna yang kita inginkan sudah dapat, dan itu yang kita set balance-nya. Di white balance itu untuk mengatur warna yang kita inginkan ya. Oh iya, berarti ya balance ya. Iya. Jadi pengen gue white balance itu gue kirain biasa gambar itu yang hitam putih. Pengen gue hitam putih. Wah, iya. Settingan gue. Wah, white balance ini bisa hasil gambarnya kayak gambar video zaman dulu nih, hitam putih nih. Ternyata fungsinya sebagai mendapatkan mode warna itu ya. Mode warna hijrah. Itu tadi ulasan singkat tentang teknik dasar sebuah proses mengoperasikan kamera DSLR untuk videografi. Untuk sesi bagaimana teknik fotografi kita bahas selanjutnya. Aku melangkah dalam cinta yang terus berkembang. Langkah kecil ini seakan beri arti bahwa cinta memang indah.
cinta